Negara kecil di dekat negara adidaya selalu hidup dalam ketakutan. Taiwan telah takut pada Tiongkok selama puluhan tahun. Estonia telah lama khawatir Rusia akan menyerangnya. Korea Selatan juga selalu waspada terhadap kemungkinan perang dengan Korea Utara. Namun rasa takut itu mulai goyah akibat tindakan Ukraina terhadap Rusia saat ini. Bulan lalu tentara Rusia nyaris tak memperoleh wilayah baru di Ukraina, hampir nol. Ini belum pernah terjadi selama 2,5 tahun pertempuran. Pada bulan Januari lalu, Rusia merebut 319 km persegi. Di bulan Februari, itu turun menjadi 223. Pada bulan Maret, menurut ISW, Ukraina justru berhasil merebut kembali wilayah, mendapatkan 9 km persegi di sepanjang garis depan. Dan ini bukan karena Ukraina tiba-tiba menemukan senjata ajaib entah dari mana, atau mendadak menemukan lebih banyak pasukan untuk dikirim ke garis depan. Rusia masih memiliki kekuatan yang beberapa kali lipat lebih besar. Ukraina mengindustrialisasi satu hal yang benar-benar berhasil untuk mereka, yaitu drone. Hanya pada bulan Maret, pasukan Ukraina menghantam 151.207 target dengan drone. Ini meningkat 50% dibandingkan bulan Februari. Sekarang Ukraina memproduksi drone FPV untuk garis depan lebih banyak daripada Rusia dengan rasio 1,3:1. Menembak jatuh sekitar 33.000 UAV Rusia setiap bulan hanya dengan drone pencegat, dan sudah menguji generasi berikutnya dari pencegat yang dapat mencapai kecepatan 400 hingga 550 km per jam untuk mengejar Shahid bertenaga jet yang terus diadopsi Rusia. Akibatnya, Rusia mengalami 35.000 korban pada bulan Maret. Itu adalah bulan paling mematikan bagi mereka sejak invasi skala penuh dimulai. Dan 96% dari kerugian itu disebabkan oleh drone. Dalam 3 bulan pertama tahun 2026, Rusia kehilangan 316 orang untuk setiap kilometer persegi wilayah yang direbutnya. Tahun lalu jumlah itu hanya 120. Sekarang Rusia harus mengorbankan nyawa 3 kali lebih banyak untuk tanah yang sama. Pada Maret mereka tidak mendapat imbalan apapun kecuali korban terbanyak selama perang ini. Ukraina telah membangun perisai tak terlihat sepanjang 20 hingga 25 km di garis depan. Inilah zona mematikan itu. Setiap kelompok infanteri Rusia yang mencoba mendekati posisi Ukraina harus melewati tanah terbuka. Tempat drone FPV murah akan mendeteksi mereka jauh sebelum mereka tiba. Di balik perisai itu, insinyur Ukraina membangun sabuk benteng dan menyebar tentara, bukan menempatkannya dalam barisan padat seperti pada posisi pertahanan biasa. Lebih sedikit orang di tiap titik, dan jarak antar posisi makin besar. Dari sisi Rusia, celah-celah ini terlihat sebagai titik lemah melalui tayangan drone atau laporan pengintaian, sehingga Rusia menyerang di sana. Mereka mengarahkan kelompok penyerang mereka ke celah-celah sempit ini, mengira telah menemukan jalan masuk,